menjadi orang tua yang jadi guru. Dikatakan sama anak itu, anak itu penting apa dulu. Di satu sisi sebagai orang tua, di satu sisi sebagai materi pembelajaran. Adakah di materi itu menumbuhkan motivasi? Ada tidak? Artinya begini, sebelum belajar, ya, terus menyuruh anak-anak membaca surat Al-Fatihah semuanya. Dengan baik. Kalau kondisinya memang sudah bisa membaca, nah soal itu kita sekarang kan kelas 1 ya. Kalau kondisinya belum bisa membaca, bagaimana kita suruh membaca? Berarti bahasanya ya bukan membaca Bu ya. Meniru ucapan. Meniru ucapan atau meniru bacaan guru. Jadi jangan sampai anak-anak kelas 1 itu salah mengambil kalimat sehingga menyuruh membaca kepada anak kelas 1. Kira-kira sudah yang itu nanti kita susun, kita telah lebih lanjut. Terus yang terakhir itu yang paling suka saya adalah pemanfaatan atau aplikasi. Kira-kira apa yang akan kita terapkan? Pertama mungkin kita ngajarnya memberi motivasi dengan mengatakan ulumul Quran itu sudah Al-Fatihah. Ya kan? Kira-kira demikian. Nah kalau membuka Quran besar itu yang pertama sekali ditulis Al-Fatihah. Kan memberi motivasi dulu pada anak-anak. Nah membaca salat Al-Fatihah sebagai rukun. Nanti salatnya enggak sah. Itu kan semuanya pemanfaatan. Nah ketika penjelasan aplikasi itu benar-benar diserap dengan pendekatan khusus, mungkin pendekatannya ibu dan bapak yang paling bagus. Saya nggak pernah ngajar di kelas 1. Kalau itu sudah didapat oleh anak-anak, maka motivasi untuk dia menghafal surat Al-Fatihah makin tinggi. Rumahnya yang kita baca ibadah lumayan. Kira-kira kan demikian. Nah ini kepalanya Al-Quran. Sebelum surat-surat yang lain ini duluan. Nah, mana kompetensi dasar sama? Nah sekarang indikatornya. Ya, sekarang kita masuk ke indikatornya. Nah di tempat bapak itu nggak ada indikator, yang ada cuman SK dan KD. Sekarang nggak apa-apa lah, hari pertama kita coba aja dulu telurkan indikator, walaupun nanti ada bahasan tersendiri tentang indikator. Nah yang pertama saya ngambil KD yang tadi bapak atau ibu, menghafal yang SK pak ya, menghafal Al-Quran surat pendek pilihan. Sekarang kompetensi dasarnya menghafal Quran surat Al-Fatihah dengan lancar. Indikatornya kira-kira apa bunyinya? Kira-kira apa? Siswa? Nah kan sudah saya katakan, bisa nggak dia membaca? Maksud membaca, melafatkan. Iya, artinya menghafal, ya Bu ya. Ini kan menghafal. Jangan sampai menghafal itu diganti dengan kata-kata membaca, itu yang susah. Kadang-kadang anak kelas 1 mungkin tidak semua itu ikranya belum bagus. Sehingga kalau kata-katanya membaca, truk pengawal dari Nahayuka dan Mandung baca Quran. Kan saya ketika dicoba ternyata tidak bisa. Padahal kita maksud membaca yang kita tulis adalah menghafal. Gara-gara menggunakan kata-kata membaca, alhamdulillah program. Kan kira-kira demikian Pak. Karena harapannya apa? Menghafal bukan membaca. Jadi indikatornya siswa dapat menghafal surat Al-Fatihah dengan lancar. Itu kan indikator. Cukup satu enggak kira-kira? Cukup satu enggak indikatornya? Nah, kalau cukup satu silakan, ya enggak apa-apa. Nanti dikembangkan lewat bagaimana penerapan menghafalnya. Apakah menirukan, apakah gurunya dulu baca, anak-anaknya menirukan gitu. Atau lewat permainan anak-anaknya dibagi dalam 7 orang, dikasih baris, kamu baca surat pertama, kamu baca surat kedua, kamu baca surat ketiga, dan seterusnya. Umpamanya sudah ada si A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Baca yang A, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang sampingnya langsung membaca Ar-Rahmanir Rahim. Nanti posisinya ganti,
kamu baca surat kedua, tapi dalam barisan mungkin dia pada baris ke-7 gitu. Paham maksud saya Pak ya? Umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ngatur anak-anak di depan. Ayo kita praktek membacanya setelah menghafal. Jadi kan trik dan metodenya kan banyak. Bapak nak baca surat Al-Fatihah ayat pertama. Nanti yang anak di sini baca surat Al-Fatihah ayat kedua. Saya kasih nomor-nomornya. Jadi baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca di sini. Nah, kalau lengkap berarti kompetensi biasanya nampak kelihatan. Nah, kira-kira di bawahnya bahan ajar itu masuk apa-apa saja. Kalau indikatornya siswa dapat menghafal surat Al-Fatihah, kira-kira bahan ajarnya apa-apa saja yang termasuknya ke situ. Terus bisa. Contohnya begini, kata orang. Ini kata orang bukan kata saya. Orang yang mengatakan ini kebetulan orang yang punya wewenang di negeri ini, orang yang duduk di sini. Katanya begini, guru yang ideal adalah guru yang mampu menuntaskan 75% peserta didik mencapai SKL, katanya. Itu guru yang ideal. Jadi ibu, kalau ibu belum berhasil, makanya yang belum berhasil yang sebanyak kurang dari 60% atau 50% yang tadi itu harus dibuat program perbaikan yang namanya remedial. Tidak diulang. Kalau lebih dari 50 ke atas itu nggak berulang. Yang nggak lewat itu kasih aja remedial. Kalau di bawah 50% tidak berhasil, itu dikatakan guru yang gagal. Materinya harus diulang. Jangan sampai semuanya dikasih remedial. Paham maksud saya itu? Nah, salah satunya di situ menentukan alat penilaian. Sekarang saya nanya ke Bapak dan Ibu, tolong dijawab. Yang paling gelap itu disebut warna apa, Nak? Jadi tolong saya mohon dijawab ya, Bu ya. Dan Bapak, yang paling gelap biasanya disebut warna apa? Lebih banyak yang bisa menjawab. Saya mengambil kesimpulan itu sebagai sebuah alat penilaian atau disebut pengukuran. Rata-ratanya bisa. Paham? Saya bisa baca ke materi yang itu. Jadi tidak mesti ujian itu tulis. Jadi kalau memang dominasi yang menjawabnya lebih besar ketimbang lebih kecil, ada bayangan di diri saya telah berhasil menuntaskan sekian persen. Tanpa perlu lagi nulis atau tanpa perlu lagi datang ke satu orang, tidak perlu lagi, cukup hanya lewat sebuah pengukuran. Jadi ada pengukuran, ada tes, ada evaluasi, itu beda-beda. Paham Pak ya? Terus di bawahnya ada struktur LKS secara umum adalah sebagai berikut. Ini struktur, maksud struktur ini tahu Pak ya? Semacam daftar isi. Nah, susunannya. Jadi judul, mata pelajaran, semester, tempat. Biasanya saya mengatakan itu sebagai identitas. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan pada pembuatan struktur LKS adalah identitas. Identitas, judul, mata pelajaran, semester, tempat, atau yang lain-lain silakan, nama sekolah, terus yang seterusnya. Identitas, pokoknya ada identitas yang jelas. Terus ada petunjuk belajar. Terus kompetensi yang akan dicapai. Terus indikator, formasi pendukung, tugas-tugas langkah-langkah kerja penilaian. Pernahkah